Pernah dengar nggak julukan Swiss Van Java? Nah, selamat datang di Cekungan Garut, sebuah bentang alam yang spektakuler banget, sampai-sampai para penjelajah Eropa dulu tuh terpana. Tapi, di balik semua pesonanya, ada kekuatan raksasa yang lagi tertidur. Oke, yuk kita bedah bareng kisah geologi dan potensi luar biasa di baliknya. Dan pusat dari semua ini? Iya, Gunung Papandayan. Coba lihat pemandangan ini deh. Spektakuler kan? Disinilah titik di mana keindahan yang luar biasa dan kekuatan bumi yang dahsyat itu bertemu, menciptakan sebuah mahakarya alam yang terus berubah, dan justru dinamikanya inilah yang jadi daya tarik utamanya. Jadi, kenapa sih tempat ini bisa begitu istimewa? Yuk, kita mundur sedikit ke masa kejayaannya, pas Garut jadi primadona pariwisata yang melegenda. Betul sekali, bahkan sekelas Charlie Chaplin loh, sengaja datang jauh-jauh cuma buat menikmati pesona Garut. Ini bukan sekedar kunjungan biasa ya, ini tuh bukti kalau reputasi Garut di era kolonial itu udah mendunia banget dan jadi fondasi citranya sebagai destinasi kelas dunia. Mui, Garut. Dua kata yang benar-benar ngerangkum kekaguman mereka. Ini bukan cuma sekedar nama, tapi udah kayak branding pertama yang mengukuhkan status Garut sebagai surga vulkanik. Semacam undangan yang bikin para penjelajah berbondong-bondong datang untuk lihat langsung keindahannya. Tapi, jangan salah, keindahan ini lahir dari proses yang sangat dahsyat. Di balik panorama yang kelihatannya menenangkan, tersimpan sejarah letusan yang membentuk setiap lekuk tanah yang kita lihat sekarang. Sejarah Papandayan itu ditandai oleh siklus kehancuran dan penciptaan. Nah, yang menarik di sini adalah polanya. Dari letusan super besar di tahun 1772 sampai letusan freatik yang lebih baru, yang ini pemicunya uap panas, gunung ini secara konsisten nunjukin kalau dia adalah sistem yang sangat aktif. Coba deh kita fokus ke peristiwa tahun 1772. Ini bukan sekedar letusan biasa. Ini adalah momen yang membentuk ulang dan secara permanen mengubah wajah Papandayan. Jadi kalau kita paham peristiwa ini, kita bisa membaca bentang alam yang kita jelajahi hari ini. 2951. Coba kita biarkan angka ini meresap sejenak. Ini bukan cuma statistik. Ini adalah perkiraan jumlah nyawa yang hilang dalam satu malam yang mengerikan itu. Nah, gambar ini ngejelasin dengan gamblang apa yang terjadi. Letusannya itu bikin seluruh sisi timur laut gunungnya ambrol. Bayangin deh, jutaan ton material vulkanik longsor ke bawah, ngebentuk kawah raksasa berbentuk tapal kuda, yang sekarang jadi daya tarik utama pendakian. Ironisnya, bekas luka dahsyat inilah yang justru jadi gerbang buat kita menjelajahi jantung gunung api ini. Oke, sekarang yuk kita coba pakai kacamata seorang ahli geologi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di bawah tanah yang bikin Papandayan ini begitu unik dan bertenaga? Papandayan itu jenisnya stratovolcano. Gampangnya, bayangin aja kue lapis raksasa yang dibangun ribuan tahun. Setiap lapisannya itu sisa dari letusan, yang akhirnya ngebentuk kerucut yang curam dan megah. Tipe gunung api kayak gini emang yang mendominasi cincin api Pasifik, lahir dari proses penunjaman lempeng tektonik. Nah, ini nih salah satu fakta paling menakjubkan dari Papandayan. Jauh di bawah sana, magmanya itu berinteraksi dengan sisa-sisa benua super kuno bernama Gondwana. Kontaminasi ini ngasih semacam sidik jari geokimia yang unik pada lava dan gasnya, yang bikin Papandayan jadi laboratorium alam yang istimewa, beda dari gunung api lain di Jawa. Dan kalau kita ngintip ke dalam kawahnya, rasanya tuh kayak lagi lihat langsung ruang mesinnya bumi. Ada kolam lumpur yang mendidih, ada juga fumarol, itu lubang napasnya gunung, tempat dia ngelepasin gas panas dari dalam. Pemandangan surreal ini adalah bukti nyata kalau gunung ini sangat hidup dan aktif, persis di bawah kaki kita. Tapi, kekuatan geologi yang sama yang menciptakan bahaya, ternyata juga melahirkan keindahan dan sumber daya yang luar biasa. Yuk kita lihat sisi lain dari kekuatan ini. Jadi intinya begini, ini tuh kayak dua sisi mata uang yang sama. Setiap risiko geologi ternyata punya anugerahnya sendiri. Ada energi panas bumi, tanah yang jadi super subur, dan keanekaragaman hayati yang unik. Ini semua pilar yang menopang potensi ekonomi pariwisata lokal yang berkelanjutan. Contoh sempurnanya, ya sumber air panas ini. Panas dari perut gunung yang bisa jadi ancaman, malah dimanfaatin jadi daya tarik geowisata yang menenangkan dan menyehatkan. Ini contoh cerdas gimana kita bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan kekuatan alam. Dan di ketinggian, abu vulkanik dari letusan masa lalu udah melapuk dan jadi tanah yang subur banget. Tanah inilah yang jadi rumah bagi flora langka seperti bunga Edelweiss Jawa. Keberadaan bunga yang tangguh ini tuh kayak bukti hidup, kalau dari kehancuran bisa tumbuh kehidupan yang indah. Dengan semua keindahan dan kekuatannya ini, gimana caranya kita sebagai pengunjung bisa menjelajahi Papandayan secara bertanggung jawab, dan tentunya aman?
Pertanyaan ini penting banget. Menghormati gunung ini artinya kita paham potensinya, dan kita bisa menyeimbangkan hasrat kita buat menjelajah dengan upaya konservasi. Ini bukan sekedar tempat rekreasi biasa, tapi laboratorium alam yang aktif yang butuh kewaspadaan dan rasa hormat dari kita. Jadi, ini dia beberapa aturan main buat jadi penjelajah geologi yang cerdas. Selalu cek statusnya, jangan pernah keluar dari jalur, waspada sama gas, terutama di dekat fumarol, dan yang terpenting, sadar kalau kita ini adalah tamu di lingkungan yang dinamis. Keselamatan itu nomor 1 untuk bisa menikmati semua keajaibannya. Pertanyaan ini membawa kita ke inti pembahasan kita. Papandayan itu terus berevolusi. Nah, peran kita semua, baik sebagai pengunjung, ilmuwan, maupun pengelola, adalah memastikan bab berikutnya bercerita tentang pariwisata yang berkelanjutan, konservasi, dan penghargaan yang mendalam terhadap warisan geologinya. Pada akhirnya, memahami Papandayan itu artinya kita melihat lebih jauh dari sekedar keindahan permukaannya. Ini tentang mengapresiasi kisah epik pembentukannya, kekuatan yang tersimpan di dalamnya, dan potensi luar biasanya untuk menjadi destinasi geowisata kelas dunia yang aman, lestari, dan mensejahterakan masyarakat lokal.